Emang super sub kali si Rodrigo ini. Untunglah di Madrid nggak ada pemain macam si Lingard. Coba kalau ada si Lingard, beuh. Biawa, out kali ya kan. Sihi, udah baru bumper opening kita ya kan. Cemana kalian rasa? Paten kan wak geng? Adalah langsung aja ke intro. Udah lama gak ngonten ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil semifinal Liga Champions yang udah kelar kemarin itu. Seru kali kemarin matchnya. Yang satu macam laga final gue tengok, yang satu lagi macam laga duel biawa. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri lah ya wak geng. Aku mau mewakili Maguire yang gak pernah minta maaf mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cemana lebaran kalian wak geng? Serunya? Alah, gak usah bacot lah kau Nol. Udah 3 minggu kok gak nampak. Kemana aja kau ini Nol? Cemana lah, selain sibuk melebarkan badan waktu lebaran, sibuk juga aku ngurusin transfer Suarcinol ke klub Om Botak. Bukan Om Botak Barcelona ya biawa. Om Botak kita yang satu inilah. Kalau kata Bang Fabrizio Romano, and yes, Suarcinol to close the door. Here we go. Makanya kalian kok saya heran kenapa Lingard main di klub sebesar MU. Orang pau-pau kayak aku pun bisa masuk close the door. Biar kali ya kan, jangankan kalian, aku pun heran kok bisa lah orang pau-pau yang diajak ya kan. Ini yang pau siapa? Aku pun bingung. Canda ya om, aku lah yang pau karena aku paunya makanya diajak. Coba kalau aku bodoh yang gak diajak, gak smart people soalnya. Pesan moralnya, kalau kalian belum hidup sukses hari ini, selain karena kalian bukan Gareth Bale, ya mungkin kalian karena belum pau. Makanya pau-pau aja kalian jadi orang. Kalau jadi pau aja menghasilkan, kenapa harus pintar? Ayo, jadi orang pau untuk masa depan yang lebih membiawakan. Makasih ya Close the Door udah mau ngajak biawak-biawak di sini bergabung. Semoga lah keinginan kalian yang pengen aku makin sering ngebacot makin tercapai ya kan? Kayaknya udahlah langsung aja kita ke inti bacotannya. Mau bahas apa kita tadi? Kan jadi lupa aku. Oh iya, semifinal Liga Champions kemarin ya kan? Kemarin kepala biawak itu loh Nol. Udah hampir sebulan ini biawak. Ya selalu lawak geng. Oh iya, buat kalian yang baru nengok video di channel ini, udah gak usah kalian tonton. Nyesal kalian nanti, betul lah. Bola hampir sebulan yang lalu mainnya baru dibahas sekarang ya kan? Lama kali delaynya macam hidup di zaman emot batu. Ini udah kuingatkan ya, awas kalian nonton sampai habis. Kita masuk ke semifinal pertama dulu antara Liverpool melawan Villarreal. Kedua tim ini tampil dengan starting terbaik mereka. Mulai dari peluit itu ditiup, gak ada santai-santainya Liverpool ini ngepres Villarreal. Villarreal terpaksa lah main parkir bus babak pertama. Makanya mereka sama sekali gak ada kebobolan. Emosi lah Liverpool karena skor kacamata sampai turun minum. Di babak kedua, bola crossing Henderson dibelokkan langsung sama kaki Estupinian. Datanglah si Rulli ini, kaget pula dia ya kan. Alamak, berbelok pula bolanya. Akan ku tepis bola ini. Hai! Sih macam Wakabayashi posenya ya kan. Dengan sigap ditipnya bola itu tapi ke dalam. Ini bukan Wakabayashi nih, Wakarius yang ianya biawa. Tapi gol ini pun dinyatakan gol bunuh diri oleh Stupinian. Ini bukan gol bunuh diri Nol, gol membunuh kawan sendiri yang ianya. Iya pula ya, tapi masih mending itulah. Kalau si Maguire ini udahlah membunuh kawan sendiri, udah gitu nggak gol pula lagi. Cuma butuh 2 menit lagi setelah gol pertama buat Liverpool untuk menyudahi pertandingan. Salah langsung diterobosnya kerumunan bek Villarreal sambil kasih umpan dari kolom Pau Torres ke Mane yang sprint nerima umpan dan gol. Ini bukan Pau Torres lagi namanya, Pau Torres yang ianya. Villarreal sama sekali nggak ada buat satupun shot on target di pertandingan ini. Dan cuma satu buat syutingan itu pun off target. Tapi sepau-paunya Villarreal lebih pau lagi MU kalau soal off target. Off target dari zona UCL tapinya. Masuk leg kedua, Liverpool mendatangi markas Villarreal di Stadion El Madrigal. Tapi memang biawak kali Liverpool ini, suka kali bikin PHP. Kayak lawan bocil di rental PS, dikasih napas dulu habis itu dibantai. Emang julukan Villarreal si kapal selam kuning. Tapi gitu jumpa burung Liverpool malah berubah jadi film, tenggelamnya kapal selam kuning. Tapi lumayan jantungan juga yang Liverpool di leg kedua ini. Bukan apa ya kan, bisa tiba-tiba disamakan Villarreal agregatnya jadi 2-2. Pertama lewat umpan Wancu Capoue yang di finishing cantik sama dia. Iya, sama siapa Nol? Sama dia. Iya, dia siapa? Ya dia sih dia. Iya, dia siapa Nol? Ya nama dia, ya si dia. Iya, dia siapa? Ah, saya lalap, dia siapa? Dia aja lah muncul kalian itu. Habis itu Coquelin menggandakan keunggulan Villarreal dengan sundulan mautnya. Selebrasinya udah nunjuk-nunjuk jam di tangan aja. Seakan-akan seolah-olah dan tanpa tedeng aling-aling mereka punya banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Tapi setelah selebrasi ini betulan balik keadaan Villarreal. Jadi lebih hancur tapinya. Emang kalau udah jebolan SSB Arsenal selalu sombong di awal, tiba waktu kemenangan di babak kedua dibegal, barulah mereka terjungkal.
Si Fabinho yang dapat passing dari Salah langsunglah disutingnya ke kolong biawak si Rulli. Udah telat kali lah dia nutup kolongnya sampai mantul dari kakinya bolanya masuk ke gawang. Gol penyama kedudukan Liverpool dicetak sama Luis Diaz. Gol ini pun bisa terjadi karena dia ngarahin sundulannya ke kolong si Rulli juga. Itu leh kan kalau udah ngincar kolong-kolong burung-burung emang jagonya. Biarpun gitu, udah berjibaku kalinya si Rulli ini di 2 gol ini buat nutup kolongnya itu. Itu kalau si Rulli, kalau si De Gea udah capek-capek nutup kolongnya, malah backnya sendiri yang jebol gawangnya. Liverpool pun menutup laga ini dengan skor 2-3 dari AC Mane. Kembali lagi si Rulli yang bikin ulah. Sok-sokan maju pula dia buat menghalau bola, rupanya dia yang kena gocek. Datang si Ford ini pun tackle-nya pun macam Kimbe. Sampai ditunggu orang ini 2 ngejar bola baru disuting sama si Mane. Gol 2-3 buat Liverpool. Nah, gimana? Masih kalian ragukan prediksiku? Udah naik win rate prediksiku ini biawak jadi 14,28%. Tapi kemanapun juga udah paten lah Villarreal ini bisa buat agregat 25 lawan Liverpool. Apalagi dengan pemain-pemain mantan buangan Liga Inggris pun macam Coquelin, Capoe, Lo Celso, dan Void mereka masih bisa sampai ke semifinal UCL. Tapi itu kalau Villarreal. Coba kalau tim beban Inggris itu, udahlah cuma sampai perempat final di Liga Inggris pun jumpa Liverpool dibantai dengan agregat 9-0. Next, kita ke semifinal yang kedua. Oke, slow kita bacuti dulu baru kalian lempar aku ya geng karena prediksiku kembali berselema. Real Madrid datang menjumpai Man City di Etihad Stadium. Kemarin tumben kali penuh stadion orang ini. Wih, ala nol jelas, sudah calon juara Liga Inggris ini, masa nggak kami dukung juga di semifinal UCL? Iya, nggak jauh beda lah kemarin penuhnya dengan stadion rival mereka, Old Trafford. Fans MU kalau nonton MU sekarang di Old Trafford pun penuh juga, penuh emosi tapinya. Ini entah kenapa si MU aja yang ku bacot ya kan. Kayaknya perlu aku bikin bacot MU lagi mengingat akhir-akhir ini makin membiawakkan tingkah laku orang ini ya kan weh. Ala 0-0 nampak kali kalau lagi nyari makan. Oh iyalah jelas nggak MU nggak makan. Kalau nggak makan ya matilah. Untuk konten kreator bola MU ini termasuk kebutuhan pokok geng. Kebutuhan pokok kita itu sekarang ada 4 bukan 3 lagi. Sandang, pangan, papan tengah, dan papan bawah. Udahlah kok malah bacotin MU pula kita. Lanjutlah dulu bahas Man City versus Madrid ini ya kan. Okay. Kedua tim ini sama-sama memainkan starting terbaik mereka dengan formasi yang sama 4-3-3. Mulailah pertandingan orang ini, pergi boker lah aku bentar ya kan. Belum lagi keluaran pasku udah kebobolan pula Madrid ini. Masuk lagi lah barang itu ke dalam ya kan. Umpan segitiga cantik Mahrez berhasil dijadikan gol sama De Bruyne. Cemana lah bek-bek Madrid ini. Yang begadang di lapo tuanya Manchester sana ya kalian semalam makanya gak fokus main. Habis itu Gabriel Jesus berhasil mencatatkan namanya di papan skor untuk gol kedua Man City. Si Alaba malah memeguerkan diri pula dia. Gampang kali pulanya dia kena kontrol bola tipuan. Ini juga menjadi rekor pertama Real Madrid di UCL kebobolan 2 gol dalam waktu 11 menit pertama. Kalau kebobolan 11 gol dalam 2 menit pertama udah jelas lah. Udah jelas siapa nol? Udah jelas nggak ada lah. Madrid berhasil mengejar ketertinggalan gol dari Benzema. 2-1 lah skornya untuk Man City di babak pertama. Masuk babak kedua, umpan manja Fernandinho berhasil disundul si bocil Foden. Ini kalau bocil yang nyundul, coba kalau Decil yang nyundul. Decil apa nol? Decil cilik wak geng. Iya, coba kalau Decil yang nyundul. Udahlah nggak masuk, bendol pula kepalanya. Bendol kenapa nol? Ya bendol lah, orang bola golf yang disundulnya. Habis itu biawak Vinicius buat gerakan tipuan ke kolong Fernandinho yang jadi seniornya di Brazil. Dibawanya soloran bola itu dan jadi gol. Kalau Jarjit boleh berpantun, 28 Vinicius Junior bergerak ke depan menipu senior biawak anjay. Man City kembali berusaha menggempur pertahanan Real Madrid. Zinchenko yang kena tackle cross sampai terbuntang. Tapi langsung sigap lah Bernardo jemput bola. Di sini pemain-pemain Madrid sempat kena stun karena Bernardo Silva pakai spell Petrify. Habis itu disuting keras lah sama dia ke gawang Courtois 4-2 City unggul. Real Madrid mendapatkan penalti setelah tangan Laporte kena bola dari sundulan dia sendiri. Madrid pun memperkecil ketertinggalan mereka dengan aksi penalti Panenka abang Benzema. Ini baru Panenka yang betul. Coba kalau Legend City itu buat Panenka, Panenka enggak, panen cakap kotor yang ianya. Dengan hasil yang masih bisa diputarbalikkan di Etihad Stadium, Real Madrid kini bergantian berduel di markas mereka Santiago Bernabeu. Aku yakin kali semangat orang ini lolos ke final udah menggebu-gebu kali. Apalagi waktu itu mereka baru aja memastikan diri jadi juara La Liga. Dukungan buat kedua tim ini terpecah belah. Man City pasti dapat dukungan dari Decul dan Madrid dapat dukungan dari fans MU. Biasalah masih pengen nonton kompetisi Eropa padahal timnya udah tersingkir. Kalau aku bilang babak pertama ini udah punyanya Man City kemarin. Kalau bukan si Courtois kiper kalian, kurasa udah koyak-koyak lah jala gawang kalian itu. Masuk babak kedua, Madrid langsung buat serangan cepat di menit-menit awal. Tapi datanglah si Vinicius ini udah dikasih umpan bagus kayak gitu, malah mau Wernerkan diri pula dia. Biawa, ini bukan Vinicius Junior namanya. Vinicius Werner Junior yang ianya.
Habis itu peluang dari syuting yang keras Modric pun masih bisa diblok sama Ruben Dias. Tapi datanglah Ederson ini mau nangkap bola lampu malah ditangkapnya kepala beknya sendiri. Jarang-jarang pemandangan miskomunikasi kayak gini di City ku tengok. Tapi kalau di MU udah sering. Kalau Arsenal gimana Nol? Kalau Arsenal nggak suka orang ini miskomunikasi, komunikasi yang orang ini suka. Setelah berjibaku sekian menit, City juga yang betul buka keran gol pertama. Passing dari Bernardo Silva, aku kira si Gabriel Jesus yang bakalan nyambut. Rupanya si Mahrez yang nyambar dengan syutingan kaki kirinya. Boom! Makin pucat lah muka demit-demit ya kan? Ancelotti udah mulai gambling dia setelah gol ini. Duluan digantinya Toni Kroos dengan Rodrigo. Setelah gol itu digantinya langsung Casemiro dan Modric dengan Camavinga dan Asensio. Tremas ketir keluar, masuklah Tri yang bikin ketar-ketir. Buat Man City, sayangnya setelah gol Mahrez itu, orang ini agak nurunkan tempo permainan mereka. Si Pep ini pun gak kalah berani pula, pinggir De Bruyne diganti pula sama Gundogan. Si Gabriel Jesus diganti pula sama jametnya City biawak Grealish. Udah mau habis babak kedua, selisihnya pun 2 gol untuk menyamakan agregat. Mulai pesimis lah demit-demit ya kan. Udah ada pula yang berpulangan, takut kali nanti macet di antrian keluar parkiran. Tapi bukan Real Madrid namanya kalau nggak bikin susah diri sendiri dulu, baru kemudian out of nowhere dia juga yang menyelamatkan dirinya sendiri. Mendekati akhir waktu normal, Benzema berhasil memantulkan umpan cantik dari Camavinga. Langsunglah disambar bocil Rodrigo sebelum Ederson ngeblok bola. Sisa satu lagi buat menyamakan agregat. Udah naik lah mental Madrid di sini, apalagi extra time-nya dikasih waktu 6 menit. Madrid kalau udah injury time udah makanan orang itu lah ini. Final UCL 2014 saja bisa dikambekkan orang ini Atletico dari sundulan Ramos. Di tahun itu juga Ancelotti yang jadi pelatih orang itu. Cuma butuh 2 menit Madrid buat menghancurkan mental City. Carvajal ngirim umpan cantik ke Rodrigo terus disundulnya gol. Betulan jadi titisan kepala si Ramos Rodrigo ini. Apalah City ini punya bek panjang-panjang macam Ruben Dias sama Laporte, tapi markingnya malah goib macam bego ganjang. Emang super sub kali si Rodrigo ini. Untunglah di Madrid nggak ada pemain macam si Lingard. Coba kalau ada si Lingard, yang nggak dimainkan juga daripada bikin ulah ya kan. Udah terdiam lah mulut pemain City karena gol ini. Gak ada gestur badan orang ini yang mau menunjukkan mereka bakalan jadi pemenang. Ingat kalian ya, ketika mental berbicara, taktik pun gak ada gunanya. Masuk babak extra time, Madrid dapat penalti setelah Benzema dilanggar. Penalti Benzema inilah yang mengakhiri perjalanan City di semifinal dengan skor 3-1. Ngeri kali Wak Haji Benzema kita ini ya kan, sejak fase knockout nyekor terus. Dapat buff lebaran kayaknya Wak Haji ya kan. Cok sini dulu kau Wak. Apa kiat-kiatnya Wak biar GG kayak Wak Haji ini? Kalau aku nggak payah-payahnya nol. Yang penting sholat 5 waktu. Soalnya kalau 5-0 ya setan merah MU. Finalnya nanti akan berduel finalis yang sama di musim 2018 antara Madrid melawan Liverpool. Apakah Liverpool bisa membalaskan kekalahan mereka di musim itu? Atau Liverpool yang bakalan ngegoal lagi? Apalah pembawaanku ini udah macam silet ya kan? Kalau prediksiku udah berkali-kali aku nggak yakin Madrid menang. Tapi berkali-kali juga orang ini membuktikan kalau aku memang mau memprediksi juga ya kan. So nggak bolehlah kita meremehkan Madrid sekali ini. Tim yang berhasil menyingkirkan PSG, Chelsea, dan Man City ya udah pasti layaklah jadi juara. Apalagi yang dikalahkan orang ini, 2 tim yang kuprediksi bakalan jadi juara dan Chelsea yang jadi juara bertahan. Ngeri kan orang ini? Jadi mau apa lagi aku bilang, udah jelas lah prediksiku yang jadi juara Liga Champions musim ini ya Liverpool. Masih nggak yakin si Cinol ini sama Madrid ya kan? Curiga kami kayaknya decul si Cinol ini. Kok decul pula? Aku depau yang ianya. Gini, ku jelasin dulu. Alasannya jelas. Kita ini harus konsisten. Kalau sekali nggak megang Madrid ya seterusnya jangan dipegang. Lagian kalau aku megang Madrid belum tentu juga fans Madrid yang senang ya kan? Soalnya prediksiku selalu terbalik-balik. Sekarang karena aku prediksi Liverpool yang juara, fans Liverpool yang ketar-ketir ya kan? Kami nggak takutnya nol, asal janganlah si Karius kiper kami. Blunder pula lagi nanti dia. Kalau Karius memang badannya badan atlet UFC. Tapi kalau jadi kiper pawak kali macam ayam KFC. Kalau Liga Malam Jumat finalnya Frankfurt lawan Rangers. Lawan Frankfurt ini yang seram bukan pemainnya, supporternya ini yang ngeri wak geng. Macam mau menurunkan presiden orang ini berbondong-bondong datang ke markas orang. Tapi masalahnya Power Ranger kalau lawan musuh banyak tinggal bersatu orang ini dirobot terus menang mereka langsung ya kan. Kalau final UCL ini, biarpun parkir bus, si Mourinho ini selalu punya track record menang kompetisi dimanapun dia melatih. Bahkan di MU pun dengan segala keterbelakangan mentalnya masih bisa dibikinnya juara Europa League. Jadi menurutku di sini Roma yang menang. Cemana lah kan, padahal aku pengen kali Pau FC yang menang. Tapi itu pula membawakan diri pula Pau FC kita. Kalau MU kami cemana nol? Cemana apanya? Cemana nasib kami ini nol? Oh kalau kalian jangan di sini kita ngebacotnya. Ini bacot kompetisi Eropa. Level kalian aja masih 4-0 di bawah Brighton ya kan? Tapi teaser aja kayaknya masa depan MU adalah aku bilang. Bukan cerah, ada aja. Jadi kalau kalian tanya masa depan kami ada nggak nol? Ada. Cerah nggak?
Ya belum tentu. Aku bilang kayak gini karena kemarin junior-juniornya MU juara FA Youth Cup. Junior-juniornya masuk final dan juara, kalau seniornya masuk final juga. Final destination tapinya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kayaknya perlu kita bikin bacotan khusus MU musim ini ya kan? Atau kalian punya request pengen aku ngebacotin apa? Coba kalian bacotin aja di kolom komentar itu biar nanti aku bacotin juga. Ya sekitar 14 bulan lagi dari sekarang lah ya kan? Dadah wak geng.